pertama, aku sih mengucapkan selamat ya kepada para pemain. Tetapi untuk isi pertandingan ya aku sih tidak begitu senang. Saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai beberapa updatean terbaru mengenai pemain keturunan. Ada satu pemain yang alhamdulillah ya ini sudah bergabung bersama timnas dan ini pun akan segera debut, dan juga ada beberapa kabar terbaru lainnya. Ternyata pemain timnas Indonesia yang berposisi striker itu saat ini sedang disorot oleh dunia karena berhasil mengalahkan bintang-bintang dunia seperti Neymar, kemudian juga beberapa bintang lainnya ya seperti Rodrigo dan juga Felix Torres. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, comment, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, di sini saya langsung saja membahas mengenai timnas senior terlebih dahulu untuk kualifikasi Piala Dunia ya. Kita ketahui bahwa Indonesia berhasil menang dengan skor 6-0, dan ternyata teman-teman sangat luar biasa, dan ini menurut saya pecah ya rekor dari striker timnas ini yang dianggap ya mandul, kemudian dianggap kurang tajam. Tetapi untuk kualifikasi Piala Dunia ini sangat bagus karena saya melihat dengan 3 gol ya, dengan 3 gol yang dicetak oleh Dimas Drajat itu membuat dirinya top skor kualifikasi Piala Dunia ya dengan 3 gol. Kemudian disusul oleh Neymar 2 gol, kemudian Rodrigo, kemudian ada juga Felix Torres, kemudian ada juga pemain Liverpool ya, Michel Undobor ya, kemudian juga disusul lagi Ramadan Sananta, kemudian Nicolas de la Cruz ya, pemain Uruguay. Artinya di sini saya melihat bahwa Indonesia saat ini juga diperhitungkan di level dunia, dan ini pun juga sudah diumumkan di website FIFA ya. Ini bukan sembarangan, artinya ketika kita berbicara tentang pola permainan sudah berkembang, kita pun juga bisa disorot dunia. Tetapi bukan hanya itu saja, kualitas dan juga mental itu juga semakin lama juga sudah semakin terbentuk semenjak Sintayong ini mampu meracik dengan baik bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Nah, itu tonton yang paling penting, bagaimana para pemain timnas ini sudah bagus. Dan menurut saya seperti ini asumsi saya dan juga argumen pendapat saya ya. Mengapa sosok Sananta itu bisa bagus ya ketika berhasil mencetak gol, kemudian mengapa sosok Dimas Drajat begitu cair? Ada 2 faktor. Yang pertama faktor Shein Patinama dan juga Sandy Walsh. Pertama Sandy Walsh ya, ketika dia ya mampu untuk menjadi pemain pembeda ya dan masuk di kotak penalti, saya melihat memang sosok Sandy Walsh itu memberikan ya kesempatan kepada Sananta, dan dia pun juga setelah pertandingan mengatakan bahwa dia ingin sekali memberikan kepercayaan diri kepada striker karena itu akan merubah pola permainan, dan ternyata benar. Saya lihat dan saya saksikan dengan kepala mata saya sendiri bahwa Sananta ketika gol pertama, gol kedua ya, itu permainan timnas Indonesia semakin cair. Sebelumnya kita sangat susah sekali untuk membombardir ya dari penjagaan atau tembok kokoh dari Brunei Darussalam dengan mengandalkan formasi yang menurut saya juga sangat aneh, yakni 10-9-1, 1 kiper, 9 belakang, 1 striker. Itu permainan Brunei ya, walaupun secara formasi resmi itu bukan itu, karena Brunei sangat mengantisipasi agar tidak kebobolan banyak ya, walaupun akhirnya itu setengah lusin. Dan yang faktor kedua selain Sandy Walsh yang memang membuat suasana pertandingan bagus, itu adalah sosok Shein Patinama. Shein Patinama ketika menggantikan Arhan, permainan sangat mobile, dia bisa membuka ruang. Dan proses dari gol Dimas Drajat pun juga ada dari sosok Shein Patinama. Dan itu menurut saya 2 saja teman-teman, 2 pemain ini itu bisa merubah pertandingan dan pola permainan. Apalagi ya jika nanti ketambahan Jordi Amat, ketambahan Nathan Choaon, ketambahan Jay Idas. Saya belum saat ini ya belum terfikirkan bagaimana cantiknya permainan timnas, tetapi angan-angan untuk permainan seperti Eropa itu saya yakin pasti ada itu.
Nah, ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat bagus ya. Dan kemudian selanjutnya di sini saya melihat teman-teman ya, ada kabar terbaru dari pemain keturunan dan di sini pun alhamdulillah dia sudah tiba ya di Jerman dan bergabung bersama timnas U17. Akhirnya dirinya pun juga akan debut bersama timnas U17 untuk mengikuti training center dan juga beberapa program agenda timnas di sana. Ya, dia adalah sosok Chow Yun Demanik. Nah, pemain diaspora yang saat ini bermain di Liga Swiss ini pun juga sudah sampai di Jerman bersama orang tuanya ya. Memang diketahui bahwa ibunya ini teman-teman ternyata lahir di Medan. Dirinya pun mengatakan bahwa untuk membanggakan orang tuanya, dia ingin mendedikasikan dirinya untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Dan dia pun di Swiss pun juga bukan sembarangan ya. Dia bisa berposisi sebagai striker, gelandang, dan juga biasa di wing. Dan menurut saya ini menjadi kebutuhan juga, apalagi di timnas U17 yang notabene saat ini banyak pemain yang memang jebolan dari timnas U16 di Piala AFF kemarin. Dan menurut saya ya, semoga saja untuk Piala Dunia U17 ini semakin menarik ya, karena saya melihat antusias, entah saya saja yang berpikir seperti ini atau teman-teman semua, saya melihat antusiasnya sepertinya agak kurang ya, tidak seperti euforia timnas senior atau timnas U23 atau bahkan timnas U19, karena mungkin banyak faktor seperti pelatih, kemudian faktor lain seperti materi pemain dan sebagainya. Tetapi di sini teman-teman, saya ingin mengingatkan apapun itu ya, apapun itu, yang jelas ketika mereka ya membawa lambang Garuda, kemudian memakai baju merah putih, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, ini harapan saya ya, kita harus mendukung teman-teman. Jangan kita mempeta-petakan hal itu ya, walaupun ada beberapa kesalahan di masa lalu ataupun beberapa kendala di masa lalu, yang menurut saya jangan dijadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak mendukung timnas. Ya, menurut saya seperti Chow Yun Demanik itu juga memiliki peluang besar untuk bergabung bersama timnas senior, apalagi sosok Wilberda Halim Jardim. Setidaknya ya, dua pemain ini ditambah lagi ya Amar Brikik ini juga sangat bagus ya, Amir Brikik ini juga sangat bagus ya. Diharapkan tiga pemain keturunan ini nanti bisa bergabung bersama timnas di timnas senior ya. Kita doakan saja teman-teman ya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Dimas Derajat yang menjadi top skor kualifikasi Piala Dunia, peran Sandiwal, Sain Patinama, dan juga sosok Chow Yun Demanik ini? Apakah kalian yakin untuk ke depan timnas akan berkembang lebih tinggi atau maju lebih dibanding negara-negara Asia Tenggara? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.